waktu ke waktu Tuhan suka menaruhkan api untuk membakar bagian-bagian yang belum dimurnikan. Dan standarnya adalah kemurnian Tuhan, bukan standarnya kemurnian pelayanan, kemurnian di depan banyak orang, atau kemurnian dalam arti etika. Bukan. Standarnya adalah kemurnian dari Tuhan. Karena itu, setiap kita membutuhkan api Tuhan. Dan api Tuhan itu akan menyingkirkan. Api Tuhan itu adalah proses yang menyakitkan. Gak ada api itu adalah proses yang menyenangkan. Tetapi saudara harus tahu, kebenaran tentang api dibutuhkan buat kita. Jangan ada seorang pun yang berkata, aku gak mau mengalami api. Harus. Sebab kalau kita tidak mau mengalami api, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup kita, dalam daging kita, dalam tubuh kita, dalam hati kita, itu tidak akan pernah tersingkirkan, tidak akan pernah bisa keluar dari hati dan hidup kita. Karena itu dibutuhkan api. Dan api itu akan mengeluarkan semua kotoran, juga memurnikan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan juga memakai api untuk mengajar dan mendidik kita supaya kita makin tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau saudara sudah tidak bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh, itu ada sesuatu yang telah hilang dalam hidupmu. Kalau engkau sudah samar, gak bisa ngebedakan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang kudus, ini yang tidak kudus, ini yang berkenan dan ini tidak berkenan. Kalau saudara sudah gak bisa bedakan itu, ada yang hilang dalam hidupmu. Setiap orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, makin hari makin tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan akan tahu Tuhan akan menaikkan standar kekudusan di dalam hidupnya. Tuhan akan mengajar dan mendidik hatinya untuk mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini kudus, ini tidak kudus, ini berkenan dan ini tidak berkenan. Kalau saudara sudah tidak tahu membedakan hal yang seperti itu, bahaya, itu bahaya. Tidak mengetahui lagi ini kudus dan ini tidak kudus, ini boleh, ini tidak boleh, ini berkenan, ini tidak berkenan. Saudara, itu bahaya. Dengar baik-baik. Ketika hati kita sudah mulai nggak bisa bedakan seperti itu, artinya itu apa, saudara? Membutuhkan api Tuhan, membutuhkan api Tuhan supaya apa? Supaya mengeluarkan kotoran yang telah menyumbat hati kita. Telah hilang hal-hal yang penting, telah hilang hal-hal yang utama dalam hidup kita. Apa bedanya umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan? Bukan tahu acara, bukan tahu KKR, bukan kenal pembicara, bukan kenal para pengkhotbah, bukan. Kekristenan bukan sisi etika itu, kekristenan bukan sisi acara. Kekristenan bukan pernah baca Alkitab tamat, bukan. Kekristenan adalah masalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu, setiap kita akan dididik dan diajar Tuhan untuk mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Mengetahui itu penting, mengetahui itu penting karena itu bukan pelajaran etika, itulah pelajaran yang Tuhan taruh dalam hati kita ketika kita diam dalam hadirat Tuhan. Ketika kita tidak lagi diam dalam hadirat Tuhan, maka yang kita tahu hanyalah etika. Etika dengan pelajaran dalam hadirat Tuhan itu beda. Etika dari manusia, pelajaran dalam hadirat Tuhan mengajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Mungkin etika saudara tahu itu tidak boleh, itu nggak kudus, itu najis, itu etika. Tapi kalau engkau nggak tinggal dalam hadirat Tuhan,
maka semua yang tidak boleh kau diam-diam menyukainya. Diam-diam kau melakukannya dan tinggal dalam kegelapan.